lambaikan tangannya sekali lagi Tuhan, tanda sukacita. Bapak saudara, kita dengarkan kembali hari ini tentang kebangkitan Yesus. Dia yang telah mati di atas kayu salib menebus setiap dosa-dosa kita. Dan pada hari yang ketiga dia sudah bangkit dan menunjukkan bahwa benar-benar dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang hidup, Tuhan yang luar biasa dahsyat. Amin. Berikan kekekalan hidup dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Ketika saya nanti bilang Yesus, Bapak Ibu Saudara katakan bangkit dan menang atas maut. Bisa Bapak Ibu Saudara? Yesus bangkit dan menang atas maut. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sekali saja, setiap kali nanti saya katakan Yesus, Bapak Ibu Saudara bangkit dan menang atas maut, ya. Bangkit dan menang atas maut. Sekali lagi Yesus bangkit dan menang atas maut. Sekali lagi Yesus bangkit dan menang atas maut. Sekali lagi Yesus bangkit dan menang. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Saya Yesus kita adalah Allah yang hidup. Bapak Saudara boleh duduk kembali. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian, mulia sembah Raja mulia. Dia yang telah bangkit dari kematian. Hanya Yesus yang bisa, tidak ada nama lain. Kita layaklah dia disembah. Haleluya, haleluya. Ku
Yesus. Sekali lagi, Yesus. Lebih keras lagi, Yesus. Coba tangan kewajiban mereka yang menebus dunia hidupnya. Amin. Ya, sama-sama Tuhan kita yang hidup. Amin. Sudah berdoa, sudah
biasa dahsyat, luar biasa dahsyatnya Tuhan Allah kita. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan atas kita. Dan Dia menunjukkan bahwa Dia benar-benar Allah yang telah bangkit dan hidup menjadi penyelamat dalam setiap kehidupan kita. Tadi kita mau berikan waktu untuk kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita sama-sama lebih lagi dekat kepada Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti apa isi hati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita menaikkan satu pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi ketika kami mengenal akan Engkau Yesus yang menjadi penyelamat dalam setiap kehidupan kami, Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan kami, Engkau memberikan berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin, haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkan.
sangat percaya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan setan iblis, telah mengampuni, menghapus segala hutang dosa kami. Semua dakwaan-dakwaan ancaman dari si setan iblis telah dipakukan oleh Kristus di salib, dan kemudian Engkau melucuti penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah yang jahat itu, memberikan kepada kami otoritas dan kuasa untuk menghancurkan segala kekuatan setan iblis. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Engkau adalah Allah yang telah memenangkan pertempuran itu, yaitu ketika Engkau serahkan di kayu salib Golgota. Dunia berkata salib adalah kekalahan buat orang percaya, tapi kami mau mendeklarasikan salib justru adalah kemenangan bagi orang-orang percaya, karena Yesus sudah menebus dan menghapus segala dosa dan pelanggaran. Sebab itu Tuhan, kami menyediakan hati kami. Di waktu yang sedikit ini, kami mau duduk dengar Tuhan bicara kepada kami. Tuhan, sampaikan pesan-Mu lewat hamba-Mu yang terbatas, yang tak mampu ini. Kami mohon Tuhan memampukan hamba-Mu, beri hikmat, roh dan pengertian, supaya kami dapat memahami setiap perkataan firman. Berkati umat-Mu, berkati kami semuanya. Kami terus menantikan lawatan Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami. Hidupkan firman-Mu, perkataan-perkataan dari Tuhan itu akan menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, dan memberikan pengharapan kepada orang-orang yang letih lesu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Persilakan duduk. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Sudah percaya Tuhan Yesus baik? Wah, Tuhan Yesus itu baik ya. Tadi Pak Ita tadi mendeklarasikannya sebuah kalimatnya, Yesus bangkit dan menang atas maut ya. Dan hari ini saudaraku, saya ingin menyampaikan apa yang jadi tema di depan ini. Pasca adalah wujud kesempurnaan kasih Allah. Oleh sebab itu mari kita baca, ayatnya sudah tersedia di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Kita baca sampai ayat 21. Nah, saudara cepat. Oke, nanti Pak Henny bisa ditayangkan ya PowerPoint-nya. Jadi mari kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Oke, di slide ini sudah ketemu. Mari kita baca yang keras, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yang terakhir, dan perintah ini kita terima dari Tuhan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus apa saudaraku? Mengasihi saudaranya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih tentunya kepada Pak Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan firman Tuhan di hari Paskah ini. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa, karena kita sedang mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan ajaib, yang telah mengalahkan maut. Saudaraku, saya percaya dan kita semuanya pasti percaya bahwa kasih Allah itu sempurna. Amin, saudaraku. Kasih Allah itu sempurna. Amin. Kalau saya mengatakan kasih Allah itu sempurna, semua yang ada di tempat ini, di atas, di bawah, katakan amin ya, yang keras ya. Kasih Allah itu sempurna. Amin. Oh, belum semuanya. Sekali lagi ya, kasih Allah itu sempurna. Amin. Nah, saudaraku, apa
sempurna. Ini yang kita akan belajar, ya. Dikatakan Paskah itu adalah wujud dari kesempurnaan akan kasih Allah. Nah, saudaraku, mari kita akan melihat dulu, saudaraku, di dalam surat Roma pasal 5. Surat Roma pasal yang kelima, mulai ayat 6. Ini agak panjang, saudaraku. 5, 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-10, ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara perhatikan di situ ada kata kita masih lemah. Jadi apa dasarnya kita berkata bahwa kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita? Kesempurnaan kasih Allah itu di mana? Yang pertama, ketika kita masih lemah, ya, Kristus telah mati untuk kita. Ini yang disebut kasih Allah itu sempurna. Waktu kita masih lemah, Allah sudah mati. Kristus maksudnya itu telah mati untuk kita. Lalu saudaraku yang kasih Tuhan, ayat yang ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa, saudaraku? Kita masih berdosa. Jadi saudaraku, kesempurnaan kasih Allah itu diwujudkan dengan mengampuni kita. Kristus mau mati untuk kita, yang pada waktu itu keadaan kita, status kita disebut orang-orang yang berdosa. Lalu ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita mungkin diselamatkan. Mungkin atau pasti? Bukan kata yang pasti. Ya, kita apa? Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan oleh Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, seperti dikasih Tuhan ayat yang ke-10 yang terakhir, ya. Nah, jadi kesempurnaan kasih Allah itu yang ketiga diwujudkan ketika kita masih seteru. Yesus anaknya itu telah mati untuk saudara dan saya. Ini yang saya sebut itu kasih Allah itu sempurna. Karena kalau kita masih dalam keadaan yang baik, tidak bercacat, tidak berdosa, lalu kemudian Allah tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Sebab Alkitab mengatakan Allah itu mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang, yang tersesat, yang berdosa, justru dicari oleh Tuhan. Nah, saudaraku, jadi kita menemukannya dasarnya, ya. Kita tayangkan PowerPoint. Nah, ini saudaraku. Jadi ketika kita masih lemah, itu King James Version itu menyebut dengan ungodly. Ungodly itu diterjemahkan satu fasik, yang kedua tidak beriman, saudara. Ya, jadi ketika kita masih fasik, masih jahat, masih lemah, kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita masih berdosa, ya, nah, atau cemar atau najis, saudara, Yesus telah mati untuk kita. Dan ketika kita masih menjadi setru, musuh Allah, Kristus telah mati buat kita. Jadi Allah itu disebut sempurna kasih-Nya karena 3 hal. Amin, saudara. Kristus telah mati bagi kita. Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia mendamaikan, dan Dia memberi kepastian keselamatan. Jadi seperti yang kasih Tuhan, buat orang percaya, surga itu adalah sebuah kepastian. Yang setuju katakan amin. Di sana bilang insya Allah. Di sana mereka bilang moga-moga kita masuk surga. Tapi orang percaya, anak-anak Tuhan, kita punya jaminan, kita punya kepastian, mati pasti masuk surga. Yang menjamin bukan manusia, firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah sendiri yang menafaskannya, Allah sendiri yang berbicara, Allah sendiri yang menyampaikan supaya umatnya punya kepastian. Kalau saudara senang sama orang tapi di PHP, tidak enak, saudara. Tapi kalau saudara diberi kepastian, nih, aku mau nikah sama kamu bulan depan. Entah tak siapkan segala macam, Aku serius, aku mengasihi kau dan aku mau menikah sama kamu.
Wah, kepastian. Demikian juga keselamatan. Itu pasti buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku, berbanggalah, bersukacitalah, karena kita punya kepastian. Dan yang menjamin kepastian keselamatan ini adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, itu artinya keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam siapapun kecuali Yesus Kristus Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, di kolong langit ini tidak ada nama yang diberikannya agar kita selamat. Hanya satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, oke, slide yang kedua. Dalam hal apa kasih Yesus yang sempurna diwujudkan di dalam diri kita? Ya, tadi di dalam 1 Yohanes, ya ini sudah temanya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 itu dikatakan kita percaya akan hari penghakiman. Nah, apa korelasinya, apa hubungannya kasih Allah yang sempurna dengan kita percaya pada hari penghakiman? Ya, saudara, saya akan menelusuri dulu supaya kita mendapatkan jawabannya. Roma pasal 3 ayat 23, tidak usah kita baca, saudara. Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini. Semua manusia, kalau semua manusia itu di dalam ruangan ini semua, kita adalah manusia dan kita termasuk di dalamnya, bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, otomatis kemuliaan Allah itu lenyap, kemuliaan Allah itu hilang. Dalam bahasa Ibrani-nya itu ikabot. Ikabot itu artinya kemuliaan Allah telah lenyap. Seiring dengan kejatuhan manusia, kemuliaan manusia itu juga lenyap. Manusia tidak lagi punya kemuliaan Allah. Itu sebabnya manusia begitu jahat, ya. Suami bisa bunuh istrinya, istri bisa bakar suaminya, anak-anak bisa melawan orang tua bisa membuang anaknya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena kemuliaan Allah telah hilang. Lalu kemudian Roma pasal 6 ayat 23 ya, berkata upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia akan diperhadapkan kepada yang namanya ini hari penghakiman. Dan saudara tahu, setiap orang yang berdosa, upahnya adalah neraka, upahnya adalah kematian, upahnya adalah kebinasaan yang kekal. Saya akan memberikan ilustrasinya saudara tentang penghakiman ini. Saudara tahu pasti ya tempat pengadilan, ya. Walau saudara mungkin tidak pernah berada di tempat persidangan, ya, tetapi setidaknya saudara pasti tahu yang namanya pengadilan itu. Slide berikutnya Nah, di pengadilan ini saudara atau penghakiman itu ada beberapa status. Yang pertama adalah JPU, jaksa penuntut umum, ya, dan itu adalah iblis. Karena iblis itu memang pekerjaannya adalah apa? Mendakwa dan menuntut seseorang, ya. Wahyu 12 ayat yang 10 ini kita ambilkan ayatnya supaya kita punya dasar. Saya tidak mau berbicara tanpa dasar firman Tuhan supaya jangan ada yang disesatkan, ya. Tetapi ayat-ayat ini akan memberikan kepada kita penguatan-penguatan bahwa sesungguhnya iblis itu adalah pendakwa manusia. Bahkan dikatakan dalam ayat ini siang dan malam dia mendakwa kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasa Dia diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Memang iblis ini kan kurang ajar, saudara. Di hadapan Allah masih berani mendakwa, saudara. Siapa yang didakwa? Siapa yang terdakwa? Ditampilkan lagi, ya. Status yang kedua, ya, setelah mana tadi? Ini. Setelah JPU itu ada terdakwa. Jadi orang yang bersalah, orang yang berdosa itu disebut terdakwa. Ya, tangan saya tidak bisa lurus loh, gemeter.
Wis tuwek. Ya, terdakwa. Nah ini adalah orang-orang yang bersalah atau orang-orang berdosa. Siapa orang berdosa? Roma ayat pasal 3 ayat 23 tadi mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Artinya saudara dan saya ini adalah orang-orang berdosa, dan kita berarti masuk di sini terdakwa. Sama-sama ngomong dengan dirinya masing-masing, saya ini terdakwa. Tapi nanti kita lihat setelah itu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah advokat, pembela, ya. Yesus juru selamat kita. Roma 8 ayat 34 tampilkan. Oke. Roma pasal 8 ayat 34. Ya, ayat itu berkata begini, saudara. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi siapa? Kita. Jadi kita punya pembela, saudara. Tolong ditampilkan lagi. PowerPoint-nya. Mana tadi? Kita punya pembela yang membela kita, yaitu Yesus Kristus juru selamat kita. Ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah hakim. Hakim adalah pemutus perkara atau pemutus hukum. Ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 16 dan Yakobus pasal 4 ayat 12. Saya tidak punya waktu, saudara nanti baca ya. Yohanes pasal 8 ayat 16. Saudara yang punya catatan, dicatat saja. Yohanes 8 ayat 16, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-12. Ternyata hakimnya adalah pertama Yesus sendiri. Karena Bapa berkata begini, aku tidak menghakimi kamu, sebab penghakiman itu kuserahkan kepada anakku, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu adalah pemutus perkara. Ya. Nah, sebagai terdakwa kita orang berdosa, saudaraku, tentu kita akan didakwa terus-menerus. Kamu orang berdosa, kamu tidak layak, kamu tidak layak, kamu tidak layak, kamu najis, kamu cemar, kamu jahat, kamu tidak bisa diampuni, dosamu terlalu besar. Kamu ini orang yang terhilang, kamu ini orang yang sangat jahat, tidak akan bisa diampuni segala dosamu. Kamu tidak mungkin bisa sembuh, penyakitmu sudah akut, penyakitmu sudah kronis, kamu sudah masuk pada sesuatu yang gawat, kamu tidak mungkin bisa disembuhkan. Kamu akan miskin, tetap miskin, kamu terkutuk, tidak pernah bisa bangkit, kamu hidupmu akan selalu tercela, kamu akan hidupmu selalu dalam kutuk dan seterusnya. Iblis akan mendakwa kita siang dan malam menurut Wahyu pasal 12. Tapi saudaraku, JPU ngomong, tapi advokat pembela Yesus ini juga berkata, memang mereka adalah orang-orang berdosa, saya adalah orang berdosa, kita adalah orang berdosa, tapi aku telah mati dan menggantikan mereka semuanya. Semua kejahatan saudara dan saya sudah ditimpakan, sudah ditanggungkan kepada Yesus. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan seterusnya saudara bisa baca. Itu sudah disampaikan oleh Pak Hendro pada minggu terakhir sesi yang pertama, saudara. Jadi Yesus berkata, iya memang mereka adalah orang berdosa, tapi ingat bahwa aku sudah menjadi pengganti buat mereka semuanya. Jadi saya, saudara kita semuanya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dulu kita terdakwa. Amin. Dan hakim itu memutuskan untuk membebaskan kita dari segala dakwaan, tuntutan, dan ancaman dari pendakwa, yaitu iblis. Karena Yesus telah mati bagi kita, kita dibebaskan dari hukuman yang mengerikan. Coba Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Ini ayat-ayat yang penting untuk kita baca supaya kita punya dasar bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dan Yesus benar-benar telah mengalahkan setan iblis dan menghancurkannya di bawah kaki orang-orang percaya. Nah, saudaraku, oke, sudah dapat ayatnya? Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran, saudaraku, ya kan? Kamu meskipun dahulu, ya, kita terdakwa mati oleh pelanggaran kita, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Memang dulu kamu jatuh dalam dosa, kamu mati di dalam pelanggaranmu, tapi sekarang Dia telah mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa kita dan mengancam kita,
dan itu ditiadakannya, dihapuskannya, dibuangkannya, dan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan apa saudaraku? Mereka tontonan umum, artinya dipermalukan. Iblis sudah dipermalukan oleh Tuhan. Katakan amin. Dalam kemenangannya Tuhan atas mereka. Jadi saudaraku, kenapa? Yohanes 1 ayat 17 berkata, kita percaya pada hari penghakiman dikaitkan dengan kesempurnaan kasih Allah. Kenapa? Karena Allah telah mengampuni kita. Kita tidak takut lagi dengan yang namanya penghakiman. Kita tidak takut lagi dengan yang namanya pengadilan. Sebab justru di dalam pengadilan itu kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak mungkin mempermalukan anak-anaknya. Dia akan berkata, aku telah mengampuni kamu, aku telah menghapus dosa-dosamu, aku telah meniadakan semua surat hutang itu, aku telah menelan maut di dalam kemenanganku, dan engkau adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita punya kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Wow, saya ngap-ngapan. Haleluya. Baik, tadi juga begitu sudah. Ya, mimpi pujian. Tapi tidak apa-apa saudaraku, saya ingin bersemangat dalam memberitakan Injil. Bagian yang kedua saudaraku, saya membagi wujud kesempurnaan kasih Allah itu diwujudkan dalam 3 hal. Yang pertama tadi saudaraku, ya, kesempurnaan kasih Allah itu diwujudkan kita tidak takut lagi dengan yang namanya penghakiman. Lalu kemudian yang kedua, mari ditampilkan slide-nya. Kasih Allah yang sempurna itu membebaskan kita dari ketakutan. Musuh manusia selain iblis adalah ketakutan. Dan saudaraku, jadi ini yang kedua ya, kita dibebaskan dari ketakutan. Ketakutan adalah buah dari dosa. Kok bisa ketakutan itu buah dari dosa? Saudara ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia sembunyi. Kenapa? Karena dia tahu, aku telanjang. Lalu dia sembunyi, takut saudara. Lalu Tuhan Allah mencari Adam dan Hawa dan bertanya, manusia Adam, kamu di mana? Aku sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Aku takut Tuhan. Kenapa kamu takut? Karena aku telanjang Tuhan. Berarti kamu makan dia buah. Iya Tuhan. Ketakutan itu adalah buah dari dosa. Tapi Yesus sudah membebaskan kita dari, termasuk salah satunya adalah ketakutan. Lalu kemudian dosa membuat manusia menjadi budak, diperbudak oleh ketakutan. Ingat saudaraku, ketakutan itu bukan sekedar suasana, bukan sebuah kondisi, bukan sebuah situasi. Ketakutan adalah roh. Ya, di dalam 1 Timotius pasal 1 kalau tidak salah ayat yang ke-7 bisa dikatakan, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi ketakutan itu bukan sekedar keadaan saya takut atau situasi yang menakutkan, tapi ketakutan itu adalah roh yang bisa mengendalikan manusia, bisa menghancurkan manusia, bisa merusak manusia, bisa menjerumuskan manusia, dan juga bisa merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi Yesus sudah memerdekakan kita dari roh ketakutan. Galatia 5 ayat 1 berkata begini saudaraku, kalau anak Allah itu memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Merdeka. Tuh, tanggal 17 Agustus belum. Tapi kita memang sudah dimerdekakan dari penjajahan dosa. Dosa itu adalah biang yang melahirkan ketakutan, dan manusia bisa dikuasai oleh roh ketakutan. Tapi Kristus datang ke dalam dunia ini, dia membereskan segala sesuatunya, termasuk yang dihancurkan oleh Tuhan adalah apa? Ketakutan. Salah satu ayat mengatakan begini, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tadi saya mengatakan bahwa roh ketakutan itu bisa mengendalikan manusia, karena ketakutan bukan sekedar keadaan, tapi dia roh yang bisa mengendalikan kita. Oleh sebab itu saudaraku, jangan mau lagi, ya, maaf dalam tanda kutip,
dibodohi oleh iblis yang mengatakan kamu tidak mungkin bisa sembuh, kamu sakitmu itu terlalu berat, hutangmu terlalu besar, kamu tidak mungkin bisa sugih, kamu akan tetap melarat, oh bapakmu tukang beca, oh bapakmu itu cuma buruh, tidak mungkin bisa. Mulai hari ini kalau ada perkataan-perkataan yang negatif yang mengintimidasi saudara berkata begini, setan iblis letakmu bukan di telingaku, tapi di belakang, di telapak kakiku. Amin saudaraku. Ini kan pujiannya. Iblis dikalahkan. Ya. Kalau nyanyi iblis dikalahkan. Tapi kalau dalam praktek hidup sehari-hari kita yang kalah. Betul benar. Nah, seringkali kita alami gitu. Ya. Oke, lanjut Mbak Neni. Nah, ini yang ketiga, sekarang yang terakhir. Dalam hal apa kasih Yesus yang sempurna diwujudkan di dalam diri kita? Yang ketiga, yaitu supaya kita mengasihi Allah dan sesama. Ayat 19 sampai ayat 21 dari 1 Yohanes 4 ini saudara. Ya, kasih Allah sudah dicurahkan dalam hidup kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengasihi sesama. Sebab prakteknya kita mengasihi Allah itu kepada siapa? Sesama. Wong yang tidak kelihatan aja tidak bisa mengasihi, mana mungkin? Yang kelihatan aja kita tidak bisa mengasihi, mana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Betul tidak saudara? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Wong saudara yang seiman aja kita tidak mengasihi, wong saudara seiman aja bolak-balik pendeli, wong bolak-balik sesama orang-orang percaya masih sikut-sikutan, masih jegal-jegalan, masih cibir-cibiran, masih tahu kan ini? Ya, coba menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Padahal kasih Allah telah dicurahkan dalam diri kita. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak bisa mengasihi Allah yang prakteknya adalah kepada sesama. Ya, kasih Allah sudah dicurahkan dalam hidup kita, dan kasih Allah itulah yang memotivasi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Saudaraku, tadi ayat yang ke-20 tadi dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih Allah itu adalah sebuah motivasi buat kita yang memungkinkan kita untuk mengasihi Allah yang prakteknya itu kepada sesamanya. Ya, tadi ayat 21 mengatakan seperti itu. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah. Allah tidak kelihatan. Kita bisa mengasihi dari mana? Prakteknya itu kemana saudaraku? Ke sesama. Karena itu kita mengenal salib ini saudaraku. Ya, garis salib ini terdiri dari dua garis vertikal dan horizontal. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Allah, prakteknya ke sini saudaraku. Ke sesama. Sorry. Kepada istri, prakteknya kepada suami, ya bukan suaminya orang lain, bukan istrinya orang lain, tapi suaminya sendiri, tapi istrinya sendiri. Ya. Ya. Oke, sebagai ayat yang terakhir, Roma 1 ayat yang 9. Hendaklah kasih itu apa tersebut? Ojo, umrah,